kayak tertogok gitu loh. Aduh, asem kayak gitu. Kalau aku segitu kalau di telepon, aduh asem gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Saling Berguru bersama saya Faisal Kamal dan masih bersama Mas Ili. Hari ini kita kedatangan tamu. Nama studionya namanya Naskah Lab. Nanti kita kenalan sama anggotanya masing-masing ya. Tapi ini forum paling rame ya, Mas Ili. Ini forum paling rame. Kita berlima, studionya langsung penuh. Tapi ada beberapa hal yang menurutku akan jadi pembahasan yang bagus, di mana obrolan dua, panggilnya apa ya, Mbak Pie, Anas, Kanya, Om Febru. Oh, manggilnya apa nih Om, enaknya Om? Nama, berarti Anas, Kanya, Om Febru ya, tetap Om ya? Tetap Mas. Om Febru tetap Om, oke, siap. Om Febru tetap Om, oke. Kenalin dong, tapi kayaknya dari Om Febru dulu biar kalian. Rada tegang nggak sih? Lumayan. Pertama kali depan kamera ya? Iya. Iya. Jadi kalau tegang-tegang sedikit nggak apa, tapi nanti lama-lama santai. Om, kasih awalan Om. Naskah Lab ini apa dulu biar usaha di bidang apa? Naskah Lab itu ilustrasi ya Mas. Jadi kita waktu berdiri emang niatnya bikin studio ilustrasi. Oke. Ini kebetulan ada personelnya itu Kanya sama Anas. Ini memang bestie Mas dari SMK ya. Bestie SMK. Dulu magang dulu prosesnya sebelum bikin studio, magang di Rumah Sasongko. Setelah mereka lulus SMK, ternyata mereka memilih untuk balik ke sini Mas. Untuk lanjut sama Mas Ili, untuk ikut di dalam komunitas. Ya waktu itu ngobrol ya Mas Ili, berempat sama Mas Ili juga. Mereka pengen balik lah Mas ceritanya. Ada terus pertama kali di sini ya, kita di Rumah Sasongko pertama kali ya. Belajarnya prosesnya di sini. Apalagi Mas? Oke, tegang soalnya Om dua. Gini, berarti Naskah Lab adalah sebuah studio ilustrasi hari ini. Bertumbuh di komunitas. Berarti ini tahun ke berapa? Tahun kedua. Tahun kedua. Oke, tahun kedua tadi Om Febru udah ngasih opening bahwa kalian itu bestie berdua nih, Anas sama Kanya. Bestie. Kita pengen tahu bestinya kayak apa ya? Bestinya kayak apa, terus kok bisa kalian punya keputusan untuk terjun ke dunia visual? Itu dulu deh. Ceritain bestimu kayak apa, lalu kok bisa masuk ke industri visual. Siapa yang mau mulai duluan, silahkan. Nah, kayaknya silakan ya. Bestinya kayak apa tuh? Aku sama Anas emang udah dari dulu awalan itu kan MOS. Itu MOS. Terus kalau di sekolahku dulu itu ada namanya PPSI. PPSI itu apa? PPSI itu kayak kunjungan industri gitu. MOS tuh masa orientasi siswa, betul kan? Nah, waktu zaman itu tuh belum kenal, cuman emang aku tuh berisik, Anas tuh berisik kan. Iya. Terus pada saat itu tuh pada saling apa ya, bahasa Jawa nggak apa ya? Jalan. Pada saling ngebatin gitu loh. Cari kok ngerame terus gitu. Anas batin aku gitu, aku batin Anas gitu. Tapi nggak tahunya terus malah jadi teman dekat, terus di mana-mana tuh berdua terus dari sekolah, terus duduknya juga berdua, kalau pelajaran berdua, jajan-jajan juga berdua, jadi emang sedekat itu sih. Terus taunya karena saling rame-rame itu ya itu, biar ki rame banget loh, ora ya aku ki turu, terus Anas ngomong, ora aku sing rame dulu tuh. Anas tuh kayak tour guide gitu di bis. Jadi setiap jalan tuh dia, iki keren, rumahku nih gitu. Dibukain kartunya. Kayak gitu sih. Nah, sudah dibuka tuh kameranya. Silakan. Bestie versimu, terus kamu lanjutin. Kok bisa akhirnya? Berarti dari MOS pertama dari kelas 1 toh? Iya, kelas 1. Kan? Dari awal banget. Iya, sebelumnya kan SMP-nya nggak satu SMP toh? Oke. Nas, gantian Nas. Ceritain Nas. Ya bener ya sama yang dibilang Kanya itu. Jadi itu awalan tuh aku berisik dan aku kan di jurusanku itu
ada anak-anak Ungaran gitu loh. Jadi kalau anak-anak Ungaran ngumpul sama anak-anak Ungaran. Oh, gitu. Jadi kayak belum terlalu kenal yang anak-anak Oke, Semarang gitu loh. Oke. Ya, terus tuh aku kan duduk sama temanku yang anak Ungaran tuh. Siapa tuh rame banget yang gini-gini, cangkeman kayak gitu. Soalnya berisik banget, dia tuh kayak nyanyi-nyanyi gitu, gak jelas. Ya Allah berisik banget. Ternyata malah jadi deket gitu loh. Terus kalau deketnya tuh kayak apa ya? Ya kemana-mana bareng, terus kayak bisa ngandelin satu sama lain. Tapi waktu itu ya bukan berarti yang mulus-mulus aja, dia juga pernah marah kayak sama aku waktu sekolah, soalnya kayak kan tugas kelompok, kayak tugas kelompok tuh masih bekanya, ayo bekanya. Terus tuh kan dapat tugas, dia ngomong tak garap rasa aku segara, terus gak tak kerjain. Terus dia marah, terus kayak sorry toh gitu. Jadi kayak apa ya, emang udah deket dari dulu sih, kemana-mana bareng. Terus bahkan tuh sampai kalau misal UAS, UTS gitu tuh ya contek-contekan gitu. Nggak baik sih, tapi ya kayak saking percayanya gitu loh. Oh itu baik kok. Percayanya baik, contek-contekan kan urusan yang lain. Iya, kayak gitu sih. Jadi kemana-mana bareng, terus mutusin buat magang bareng karena dulu sesimpel kayak gini sih. Aku sama Kanya nggak pengen di elektro karena aku nggak suka elektro, dan Kanya juga nggak suka. Orang kalau pelajaran elektro itu aku sama Kanya tuh cabut ke kantin. Padahal jurusan kalian Elektro. good ya. Kayak kalau waktu pelajaran tuh aku sama Kanya malah ke kantin kayak gitu lah. Terus tibalah itu saat waktu magang kan, suruh nyari tuh magang di mana, terus aku sama piye ki nyak dhewe ra iso ki elektro ki ya kayak gitu. Terus soalnya teman-temanku tuh kayak pada di Samsung, Polytron kayak gitu kayak gitu. Di Nyebut perusahaan merek ya. elektronik. Enggak apa-apa, merek. Oh nanti. Nah, terus apa? Aku samanya bingung kan, terus takut, kayak lebih ketakutnya tuh dunia pabrik. Kan mereka kan pasti pabrik gede dan terkenalnya kan banyak alumni kayak gitu. Terus aku samanya dia nak cari sing kita di digital aja kayak gitu. Kamu kan dulu kayaknya suka ngedit video. Oh gitu. Terus dulu kayaknya juga kayak paham gitu loh video kayak gitu. Jadi dia bisa video, aku bisa desain gitu. Terus yaudah kita nyari tempat magang kayak gitu ya bareng berdua. Oh jadi awalnya karena kamu tidak juga pengen masuk ke pabrik buat tempat magang, nyari tempat magang yang tidak pabrik tapi sesuai sama minatmu. Itu. Terus akhirnya masuklah di komunitas di Rumah Sasongko, magangnya di situ. Om, nambahin lagi Om. Ini udah dua, udah kenalan. Proses mereka datang magang kan belajarnya didampingin sama Om Febru waktu itu ya? Salah satunya ya Mas, saya Anas ya waktu itu. Oh Anas waktu itu belajar sama Febru. Ini bestie berdua waktu magang gimana Om? Waktu magang sih bestinya kan karena ruangnya terpisah ya Mas, jadi mereka kumpul waktu istirahat. Aku cerita sedikit ya Mas ya, gimana ceritanya terus aku kenal Anas itu kan. Mereka kan tadinya magang kan di Rumah Sasongko kan di ruang atas ya, Mas. Itu kan Kanya, terus ada teman satu lagi si Arin itu kan sudah berproses. Sedangkan yang satu kan Anas itu kan waktu itu belum ada yang megang Mas ceritanya. Oh gitu. Aku ke atas, ki sopo ya nilai. Lucu bocah. Tapi waktu itu emang aku suka, nggak tahu feeling aja ketika ketemu Anas pertama kali, ngobrol-ngobrol, dia ngomong suka desain, terus waktu itu langsung pertama trial bikin punyanya Kadrana ya Nas ya. Apa? Instafitnya Kadrana. Instafit sama aku nggak bisa AI, langsung kayak disuruh bikin karakter gitu di AI. Jadi aku, Nas aku minta tolong buatin desain Instagram buat Kadrana. Aku cuma cerita aja, terus dia ngolah sendiri. Aku tanpa ngajarin, tahu-tahu dia udah kirim karyanya kan juga oke juga karyanya. Jadi ternyata Anas tuh orangnya ngulik sih Mas kalau aku ngeliat. Jadi berarti memang sebetulnya mereka udah dari awal udah ngerjain tugas di komunitas tempat magang. Iya, di tempat magang. Oke, nah aku lompat ya, maksudnya lompat tuh supaya proses, karena kan kita mau bahas tentang naskah nih. Kan proses magang kan ada jangka waktunya. Waktu itu magang mungkin sekitar 6 bulan ya? 4 bulan. 4 bulan. Oh, karena kalian sempat magang di tempat sebelumnya. Di tempat Karya Anak itu kan magangnya minimal 6 atau 8 bulan. 8 bulan. Supaya prosesnya tuh beneran magang. Jadi kita nggak pendek-pendek. Nah, Anas sama Kanya, waktu kalian selesai magang kan kembali ke sekolah lagi kan? Terus lanjut belajar dan lulus. Nah, keputusan untuk akhirnya balik ke komunitas
dan bikin usaha gimana? Siapa dulu yang mau cerita? Silakan. Gantian berarti aku dulu. Boleh, Nas. Jadi waktu awalan itu aku sama Kanya kayak masih pengen kuliah. Ya. Kan di magang sebelumnya itu kan aku di Jogja. Terus kayak aduh pengen kuliah kayak gitu. Terus sampai sini masih awal-awal tuh juga kayak masih ada pengen kuliah gitu. Aku sama Kanya tuh sama, Kanya pengen jadi guru. Terus aku ya pengen kuliah aja gitu loh, dalamin desain gitu kan. Terus 4 bulan berjalan magang tuh udah mulai goyah-goyah gitu, kayak aduh kayaknya seru ya punya studio kayak gitu kan, soalnya sering mastermind gitu. Terus denger apa yang kayak teman-teman yang lain yang lebih muda dari aku sama Kanya kok udah keren-keren kayak gitu. Kalau biasa sekarang insecure ya berarti ya, insecure sama adik-adik kayak gitulah. Sangar-sangarnya gitu. Ya, terus habis itu setelah 4 bulan magang aku sama Kanya kayak mutusin kayaknya kita bikin studio aja deh. Iya, terus aku sama Kanya juga sering kayak apa ya? Lebih ke ngerancang mimpi gitu sih. Kayak pengen gini kayak gitu. Terus waktu balik ke sekolah tuh lumayan distraksi yang gede banget buat aku sama Kanya. Soalnya teman-teman kan pada kayak masuk info loker kerja lah, terus masuk grup SBM SNM kayak gitu terus aku samanya wis serak tetek pokoknya kita kayak kita ke apa namanya tujuan awal sih kayak gitu. Terus dia ngomong gini, gue narak mlebu grup SBM PTN, aku aku ora udah. Jadi bener-bener aku sama Kanya udah bulet mau itu studio yang belum ada namanya kayak gitu. Terus kayak jalanin dulu aja kayak gitu. Oke. Belum ada sih memutuskan untuk pokoknya nggak lanjutin kuliah tapi mau bikin studio karena bikin ngeliat studio dulu. Oke, melihat. Tambahinnya kok waktu memutuskan untuk bikin studio itu obrolannya apa? Obrolannya dulu tuh kayaknya sama Anas itu masih lokalan banget sih Om. Kan waktu di magang sebelumnya tuh juga di kayak studio kecil gitu, cuman emang kayak klien lokalnya tuh banyak. Nah dari situ dan delalahnya tuh pemimpinnya tuh cewek, badannya kecil tapi tuh keren gitu loh. Terus kayak sama Anas jadi kayak sok dewe jadi kayak Mbak Iki ya gitu. Jadi gitu sebatas itu. Terus setelah itu kan kalau misalnya di Instagram tuh banyak studio-studio animasi kah atau ilustrasi tuh yang ada studio kecil terus ada akuariumnya, ada apa. Jadi kayak ya sebatas mimpinya tuh punya rumah kecil terus ada akuarium, ada barang-barang yang memadai untuk kita berkarya sih. Pokoknya enggak ke elektro lah gitu intinya. Dan enggak mau kuliah. Berarti mimpimu sudah dibangun berdua sebenarnya, pengen ini, pengen itu. Udah ngobrol terus. Intens untuk ngebangun mimpinya udah dari magang dan selesai magang itu. Sesimpel naik motor boncengan gitu kayaknya enak ya kalau punya kayak gini ya kayak gitu sih. Seru banget ya Om ya. Om Febru, waktu mereka balik lagi untuk meminta didampingi lagi bikin usaha, kan kalau magang itu kan ya belajar tok kan prosesnya. Ketika lulus dan minta pendampingan lagi kan prosesnya bukan lagi magang belajar tapi magang kerja atau bikin project. Om cerita Om prosesnya naskah, bahkan ketika akhirnya keputusan nama naskah itu, cerita Om. Kalau langsung aja ya Mas ya, untuk nama sih karena ngobrol berempat itu salah satu saran dari Mas Ili. Itu namanya karena kenapa naskah? Ya Anas dan Kanya. Anas dan Kanya, iya. Naskah. Sesimpel itu naskah. Belakangnya tambahin labs ya waktu itu kita. Labs nih belakangnya. Iya. Jadi yang kalau teman-teman yang lain belakangnya studio ya kita labs lah. Beda lah pokoknya. Ya biar kalau ngomong labs, naskah labs sih berarti grupnya kan gitu. Gitu aja Mas. Terus awal-awal proses magang kerja itu ya alhamdulillah Mas 6 bulan awal pas-pasan banget sih Mas kita Mas. Jadi sebulan tuh cuma cukup buat uang saku ya waktu itu ya. Jadi ya harus struggling juga karena pasti butuh proses buat kalibrasi ya Mas ya. Jadi aku juga saling nyatuin pikiran aku sama Anas sama Kanya itu kan juga butuh proses juga karena Anas Kanya ini mereka berdua itu
karakternya benar-benar beda sebenarnya. Tapi bisa bersahabat sebegitu dekatnya itu keren sih menurutku. Saling melengkapi akhirnya Mas. Oke. Ya singkat cerita proses 6 bulan itu kita stuck, nggak ada growth. Terus ngobrol sama Mas Ili lagi. Waktu itu dapat wejangan lah dari Mas Ili, intinya kita harus ngapain. Terus dikasih kesempatan sama Mas Ili untuk, ya kebetulan kita nyari positif vibe-nya aja kali ya. Jadi kebetulan kita dapat ruangan, kalau kasarnya kita terusir Mas, kita diusir sama Mas Ili ke ruangan belakang itu, tapi ternyata itu bukan sebuah usiran, ternyata jadi sebuah berkah buat teman-teman Naskah Lab ini, karena di situ tuh kita kayak semacam diawasi sama studio-studio yang lebih senior Mas. Jadi studio yang udah mapan itu, jadi posisinya Mas kita studio kita di bawah, teman-teman yang senior di atas. Jadi kayak apa ya? Apa sih kayak diawasi ya, kayak dijuri gitu loh. Jadi masih mantau itu loh Mas. CCTV di mana orang semua. Iya, jadi dan itu benar-benar ruang apa ya? Jadi titik baliknya Naskah Lab ya. Jadi saling menyadari harus ngapain. Ya. Kalau dulu-dulu kan, yuk kita mangkat, gojek-gojek, ngobrol. Kan itu, terus ternyata setelah ngobrol sama Mas Ili, dapat wejangan itu, terus dipindah ruang. Di situ ternyata, alhamdulillah di situ titik baliknya Mas. Jadi kita ada apa-apa, kita tanya sama yang lebih paham. Terus vibe-nya kan mendukung banget Mas, sama-sama pekerjaannya kan sama, jadi lihat jadi ikut semangat, itu sih Mas. Oke. Ketika kalian ada di ruangan itu kan ada satu, kalau tadi Om Febru bilang ditempatkan di satu buah ruangan yang isinya ilustrator semuanya, terus bagaimana, apa rasanya kalian ada di tempat orang-orang keren semua terus ngerasa aku ya belum bisa apa-apa gitu. Iya, rasanya gimana? Ya rasanya ya insecure itu. Malah insecure malah. Yang kan ngobrol kan. Begitu ngobrol kan ada orang dengan keputusan insecure malah makin turun. Kok kalian malah akhirnya malah terbang berhasil gitu loh. Apa momen berharganya ketika itu? Ya waktu setelah ngobrol sama ada Om Ili, ada Om Febru itu kan dapat wejangan itu. Terus di sana juga disemangatin sih sama kakak-kakak yang ilustrator kayak kamu tuh pasti bisa gitu juga. Terus akhirnya alhamdulillahnya ada rezeki itu kan waktu mau lebaran kayaknya. Itu ada rezeki orderan masuk dan terus sampai sekarang gitu sih. Jadi titik baliknya itu dapat wejangan, terus kita juga ada semangat baru, enggak malah patah semangat gitu. Bukan wejangan, diancam. Mas Ili kan tadi kan Om Febru udah ngasih ceritanya. Wejangan, mereka bahasanya tadi ada halus Mas Ili. Tapi Om Febru bilang ini sempat karena punishment kan, kayak karena nggak growth. Dari sudut pandang Mas Ili ketika handle naskah saat itu piye Mas Ili? Aku ngeliat gini ya, pertama tadi yang diceritakan, hebatnya mereka tuh sadar bahwa baik Anas dan Kanya tuh sadar tidak nyaman. Itu sih yang kita manfaatkan. Jadi ketika dia ngeliat teman-teman yang lebih muda dari dia, Anas sekarang usiamu piro Nas? 20. Sekarang kowe piranya? 20. Kebetulan di tempat kita itu kan di bawah 20-an tahun itu kan skillnya udah lumayan bagus dan ada beberapa kawan malah sudah punya usaha gitu. Itulah yang membuat sebenarnya bisa menjadi pemicu dia, yang itu memang tak manfaatkan. Maka itu yang selalu tak kalau orang lain selalu bilang gini, kalau ngajarin anak jangan dibanding-bandingin ya. Kalau di tempat kita itu kan serem Sal. Kalau kita ngajarin anak-anak kita kan selalu kita banding-bandingkan dengan teman lain yang ada di dalam komunitas kita. Aku selalu bilang begini, mana mungkin kalau anak itu tidak dibandingkan dengan anak lain yang usianya lebih muda dan dia lebih capaian kompetensinya lebih bagus. Kenapa? Karena justru dengan Anas dan Kanya melihat itu tuh bisa jadi benchmark, jadi capaian dia. Dia akan memaksa dong dengan anak-anak yang dia merasa insecure tadi, nggak nyaman tadi itu kan jadi semacam target dia.
Maka itu menjadi target minimal. Itu sih yang sebenarnya tak manfaatkan. Makanya ketika ngomong kata wejangan itu, ada satu waktu aku bilang sama Nas dan Kanya itu, saya bilang bahkan itu kadang ada, aku ingat tadi 2 kali momen. Satu di bawah pohon, di bawah DPR tuh, di bawah pohon rindang itu. Satunya di satu forum kecil sih mastermind. Aku bilang berdua sama mereka adalah, nek kowe caramu ngene terus, ya mending ora rasane ngene. Nanti biar terjemahin sama Anas lebih jauh. Ya tanya. Ya kamu terusin Anas. Nas, ketika Om Ili ngomong gitu sambil diartiin ya kan, perasaanmu gimana Nas? Waktu itu sebenarnya nggak forum kecil, di depan, kayak di teras gitu, lagi kelas Fiverr ada nggak cuma aku sama Kanya tok gitu, ada Mas Anis juga, Mas Fandi dan lain-lain, ramai banget dan teman-teman kan dulu kan berkegiatan di depan, terus Om Ili itu kayak banter gitu ya, kenceng dan sadis. Kan memang pembawanya Om Ili keras gitu ya, maksudnya keras itu dalam arti suaranya emang keras gitu, terus kayak jadi denger semua kan, terus aku sama Kanya itu kayak kayak malu tapi kayak tertohok gitu loh, aduh asem kayak gitu. Kalau aku segitu kayak di dalam, aduh asem gitu. Jerit. Iya kayak, ya mungkin kayak anjir gitu. Terus waktu itu sama Kanya tuh kan ruangannya di belakang, jadi kayak jalan berdua balik itu biasanya kayak guyon-guyon langsung meneng ya. Aku mau gimana nih sama Kanya, maksudnya ngomong apa sama Kanya, dia kan juga pasti ngerasain tersodok yang aku juga tersodok gitu loh, tersodok di hati gitu. Jadi jalan berdua diem gitu, aduh piye. Sholat tuh biasanya kita kayak guyon-guyon dulu, senggol-senggolan gitu, langsung diem, aduh piye. Kena mental. Kalau bahasa sekarangnya kena mental ya berarti ya, kayak gitu. Terus ngomong lah itu aku kayak piye Nya gitu. Terus dia ngomong gini, yo nak ditok kira apa lah, dewe kuliah gitu. Terus aku diem, bener-bener sih nak ditok kayak apa sih, tapi terus kayak waktu pulang tuh aku mikir, terus dia juga mikir kan, terus akhirnya kayak ya itu aku sama Kanya kayak ngobrol berdua, terus nguatin gitu, digeprek ibunya belakang tuh kayak dewe kirain tok kayak ngene terus ya, kita tuh harus membuktikan kayak gitu terus dan aku jadi gimana ya, jadi semangat lebih kayak aku ya kudu bisa kayak gitu, jadi kayak ada aku sama Kanya kayak pengen buktiin kalau kita bisa kayak aku kira kayak gitu loh, tapi nggak kayak gitu, aku kudu gimana gitu. Terus di ruang belakang tuh ya bener kayak yang dikata Om Febru itu, kayak emang lingkungannya tuh support gitu loh, kayak kakak-kakak yang di sana tuh kan aku kan yang gambar, Kanya lebih ke marketing sama adminnya. Nah kayak diginiin, bisa kalau gambarmu apik nanti tuh mesti rezekinya bagus, kamu tuh sangar, jadi kan kayak lebih memotivasi gitu, oh aku berarti harus sangar juga kayak gitu loh. Jadi terus jadi semangat. Jadi semangat gitu sih. Jadi semangatnya. Ya di proses abis diomongin itu kan kena mental Kanya. Nah kan sempet yaudahlah nggak diterima nggak apa-apa gitu ya. Tapi kan keputusan kalian kan untuk jalan terus. Apa itu masih dalam konsep dream buildingmu, ngebangun mimpi, apakah itu bagian dari proses? Karena itu kan sulit pasti. Iya saling nguatin sih Om, kan aku yang lebih sering menye-menye sih dulu kayak Nas begini, apalagi kan aku kan nggak gambar, jadi tuh kayak merasa jadi gimana ya, wah Anas tuh bisa lari gitu loh, terus Nas begini, gini lah, Anasnya tuh langsung nguatin aku, pekok coba ngomong gitu, dia harus giniin aku, jadi itu malah jadi semangat sih. Terus Anas jadi ora iso, ya aku kudu mbek kowe gitu. Jadi makanya emang saling nguatin sih. Kalau sekarang ada salah satu yang mulai ya saling nguatin gitu. Jadi kita emang ngobrol di ayam geprek ibu aja, ngobrol gitu, sering ngobrol dut gini ya gitu. Om, ada satu keyword disebut intensitas dialog. Ini jadi penting sekali kan dalam proses. Ya nggak cuma di naskah, di komunitas selalu digadang-gadang tentang intensitas dialog. Sebenarnya mereka ini kan dialognya intens, dream buildingnya bagus, ngebangun mimpinya juga bagus. Terus kena badai kan tetap pegangan, karena mereka berdialog. Om,
waktu kan kejadian kalau ada tim yang kena feedback atau kena ancaman tadi ya, Om Febri yang lagi ngedampingin tuh iya rasanya Om? Tetap deg-degan toh Mas. Iya Om. Kalau saya sih pasti saya pribadi ketika teman-teman ini waktu itu ya diwaring sama Mas Ili itu tetap ya pasti mentalnya down ya Mas. Iya kan kita terus Burger King kan jadi tempatnya kita, sejarahnya kita ketika itu mereka berdua kan tadi ngomong digeprek Mas. Setelah kejadian itu kan terus yuk kita ke mana, ke BK itu Mas, ngobrol, makan, ya wis diterima aja. Maksudnya memang kondisinya saat itu kitanya yang menyadari kita salah, bukan karena nggak fokus aja sih Mas waktu itu. Kalau secara kemampuan kan Anas sudah punya kemampuan, cuman nggak fokus aja. Fokusnya mau kemana itu belum ketemu waktu itu. Ke BK ngobrol, ya saling menyadari aja Mas. Kalau memang proses kemarin kurang pas ya kedepannya harus dibenerin. Ya kebetulan alhamdulillah dikasih ruangan yang benar-benar suportif banget, itu benar-benar jadi menjadi leverage-nya Naskaleb, karena awalan pasti mencari pekerjaan secara mandiri pasti butuh waktu Mas. Nah itu disupport sama teman-teman ini, jadi itulah makanya kalau aku ngomong ya bersyukurnya berada di komunitas ini tuh ya salah satunya itu Mas. Kita nggak perlu pusing di awal, maksudnya tetap mikir gimana cara cari kerjaan, tapi untuk support awalnya tuh teman-teman tuh siap untuk support itu loh Mas. Ya komunitas support. Support sembari nuntun kita juga. Ayo, jadi dituntun, kira-kira iso melayu, dicolge gitu loh Mas. Itu sih masalah aku. Iya, aku nanti ke Mas Ili, tapi aku sekalian melihat ada beberapa poin di mana ketika mereka ada di sisi jalan terus Om Febri sebagai pendamping juga memberikan fakta atau membangun kesadarannya mereka, karena anak remaja itu kan ketika ketemu satu problem kan pertama tuh kadang bukan logiknya, tapi perasaannya, bapernya toh. Bisa jadi bapernya. Dan beruntungnya kita di komunitas itu kan yang baper justru diterima bener, kenyataannya betul, ya diterima lalu diperbaiki. Nah keberuntungan tadi Om Febri bilang karena ada di komunitas terfasilitasi insecure-nya, perasaan sakitnya terfasilitasi, lalu dikuatin sama pendamping gitu ya. Mas Ili, ini kan bentuk dari sebuah sistem yang proper, yang siap, di mana ada anak-anak remaja yang memilih untuk berjuang, terus dapat hal yang tidak sesuai sama harapannya, dapat feedback yang dianggapnya menyakitkan, tapi komunitas mampu membalikan situasi itu Mas Ili. Menurutku sudut pandang dari Mas Ili tentang komunitas yang support, contohnya di Naskah ini kan satu bentuk keberhasilan dari pola yang memang di komunitas ada. Kasih ini Mas Ili, kasih sudut pandang lagi tentang bahwa ini itu biasa terjadi di komunitas, tapi fungsi dari pendamping jadi seperti apa? Oke. Nanti habis ini aku tanya ke Anas sama Kanya ya. Tapi aku jawab dulu Sal. Aku sama Om Febri ini kan juga sering ngobrol Sal, untuk dampingin bagaimana caranya menemani Anas sama Kanya. Nah, yang aku dapat dari Om Febri itu ada dua kata, namanya bombong sama bimbing. Bombong sama bimbing. Kalau lihat WA-nya dia kan tulisannya bombong bimbing. Nah itu mungkin tugas orang tua dimanapun ya. Dan aku melihat Om Febri kepada Anas dan Kanya ini ya benar-benar dilakukan dengan cara itu. Sebagai mentor atau fasilitator, Om Febri itu benar-benar aku lihat sih dengan keterbatasan banyak hal, tapi kelebihannya dia kan gemuk. Dia selalu bombong gitu ya ketika kena mental tadi, kemudian bersepakat jalan ke Burger King dan kemudian ya wes ditompo, wong itu fakta kok dan itu data. Nah, bimbing itu yang dilakukan Om Febri kemudian adalah menguatkannya ketika pada saat itu kan kena hukuman itu adalah pindah
satu lokasi. Tapi itu pun sebenarnya buat kita tuh, kalau saya pribadi tidak menghukum dari sisi tempat satu tempat lain, bukan. Tapi justru barangkali ada tempat berkah buat dia mungkin. Nah ternyata memang terbukti dengan ada pindah tempat itu, Om Febru bertugas membimbing dia, menemani terus, dan alhamdulillah di situ ada jodoh bagus. Itu sih, jadi Mbak sama Mbak menjadi penting sebagai seorang mentor bagi Om Febru. Ini aku malah justru kepingin tanya ke Anas sama Kanya. Anas Kanya ini kan sekarang sudah mulai memiliki kantornya sendiri, sudah mandiri, alhamdulillah sudah nempati kantor. Yang menarik itu gini Sal, ini Anas yang komentar dan Kanya ya, waktu selamatan, aku saksi, kamu saksi, datanglah orang tua. Mereka berdua yang paling aku lihat puncak dari sebuah proses Anas dan Kanya menjadi putri-putri yang berbakti kepada kedua orang tuanya adalah waktu orang tuanya itu nangis waktu kita syukuran di kantor itu. Oh iya. Nah sekarang Anas sama Kanya memberi respon atas situasi pada saat itu. Perasaannya? Perasaanku waktu itu, aku seneng sih, lebih kayak bersyukur gitu. Kayak dulu tuh ibu sama ayah tuh kayak, kamu tuh ngerjain apa Tondo kayak gitu. Soalnya kan ngelihat aku malam buka laptop gambar gitu, kamu tuh ngerjain apa toh, Mbak sana daftar PNS kayak gitu. Terus tuh aku tuh ngomong gini sama ibu, sabar dulu, nanti tuh ada kayak gitu. Maksudnya tuh aku tuh nenangin gitu loh, aku tuh ngerjain jelas kok gitu. Maksudnya kan mungkin kan kurang paham kayak gitu. Terus kayak pokoknya tuh selama sebenarnya prosesnya tuh strugglingnya nggak cuma di aku sama Kanya waktu di sini, tapi di rumah tuh kita juga dapat struggling gitu loh, distraksi buat kuliah sana aja loh. Pokoknya kok kamu tuh kayak gitu, maksudnya kayak dikiranya tuh aku sama Kanya tuh kayak berangkat gitu, terus balik gitu doang. Terus setelah serius itu kan kayak berarti ada beberapa bulan tuh aku buktiin, kayak aku juga berusaha buat buktiin ke ayah ibuku dong kalau aku gimana ya, aku nggak cuma sing duduk kayak gitu tuh, aku tuh harus ada hasilnya gitu. Terus waktu syukuran itu sih, terus kayak ibuku, ayahku jadi yakin. Terus waktu ibuku nangis ya aku kayak, kenapa nangis kayak gitu. Lebih ke kayak haru gitu, seneng sih. Berarti kan aku bisa ngeyakinin orang tuaku di yang aku kerjain kayak gitu. Golden moment banget itu. Ya. Itu kalau Kanya itu bapaknya pun nangis ya waktu itu nangis ya. Dan itu menurut aku momentum yang sangat gold banget itu. Ya itu sih Om, pastinya kan bangga. Soalnya kan kalau dari keluarga aku kan nggak ada yang di dunia ini gitu loh. Jadi benar-benar Mama sama Papa tuh benar-benar awam banget. Apa sih gitu? Ya sama kayak Anas juga kan sering ngobrol toh sampai malam-malam kan. Dulu waktu awal ngerintis itu kan aku sama Anas kan shift-shiftan itu. Jadi sampai jam dini hari, terus Anas bangun baru Anas yang itu. Jadi bener-bener orang tua kan kayak kok kayak nggak pernah tidur, apa nggak capek, mesti kan gitu. Terus setelah ada rumah sendiri jadi bisa buktiin, apalagi waktu itu juga ada Eyang kan ikut waktu syukuran tuh jadi bangga Kak. Mesti diceritain Kak di tetangga-tetangga gitu Kak. Putuku gitu. Oh iya. Oh iya yang ya. Iya. Jadi bener-bener kayak proses pembuktian aku sama Anas jadi bisa buktiin ke teman-teman juga, malah sekarang sering teman-teman SMK kayak main gitu. Jadi dulu kan kayak apa toh kowe iki usaha apa gitu. Sekarang udah bisa gila, ini tuh rumah naskah, rumahnya kita gitu. Oke. Bangga banget sih. Ceritain sekarang proses kreatifmu itu di Naskah Lab itu karyawanmu berapa? Kamu itu total berarti menggaji berapa orang? Kan Umili gaji juga. Ada juga sudah mulai belajar bagi sisa hasil usaha tiap bulan. Ceritain Mas. Atau Kanya boleh? Kalau karyawannya itu sekarang masih ada 1. Cuman kalau yang berproses bareng-bareng sama Naskah Lab itu sekarang berarti ada 4. Sama anak magangnya itu 3. Terus sebentar pelan-pelan. Anak magang itu ada berapa? 3. Anak magang ada 3. Semua ada uang saku enggak? Ada. Nah, berarti kan itu menggaji juga kan? Iya. Terus ada punya pegawai? Pegawai 1. Terus
Anas, terus Kanya. Iya. Terus pendampingnya ada 2, Om Febru, Sama Om Ili. pemilik. Berarti kamu sama dengan menggaji 8 orang. Keren lu. Bener? Terus. Ya senang bagi-bagi rezeki. Kalau sama Anas selalu, ayo tambah karyawan kan tambah rezeki juga. Gitu. Amin. Ya, Nas, ambil Nas. Iya. Iya sih, kayak aku jadi bersyukur, bangga sama kayak yang Kanyak bilang. Terus kayak lihat Anas sama Kanyak 1 tahun yang lalu sama sekarang kan berarti kita udah ngeliatin 2 lebaran bareng ya, Nyak. Lebaran yang bareng komunitas gitu. Tahun lalu tuh kayak cuma Marcelin aku sama Kanyak doang gitu. Om Ili sama Om Febru tuh belum. Ya. Terus tahun ini 9 orang. Terus kayak ya Allah, alhamdulillah seneng gitu loh. Marcelin 9 orang memberi THR lebih dari 5 orang tuh, yang 1, 2, 3, 4 si siapa? Ahnan yang magang 6 itu 6 atau 7 orang THR. 7. Oh, cakep. Pencapaiannya bukan cuma sekedar stagnan atau sedikit, tapi eksponensial menurut Eksponensial. dalam waktu 2 kali lebaran langsung bisa dibandingkan. Iya. Nah, Mas Ili, aku nanya ke Mas ini kan dianggap fenomena, tapi under 20 tahun. Satu buah studio lahir dalam sebuah komunitas. Ini mungkin akan jadi penutup sih Mas Ili, sekalian jadi penutup. Karena ini kan bukan satu studio. Kemarin kita sempat cerita sama Zaki. Ada Zaki, ada studio Paradox. Ini Naskah salah satu lagi bentuk. Prestasinya komunitas mencetak atau menciptakan kreator-kreator atau entrepreneur baru, tapi under 20 Mas Ili. Ini pola apa yang dibangun sama komunitas sampai ini tuh terjadi di usia under 20 tahun? Monggo Mas Ili. Kemudian kan itu jadi obrolan kita berulang-ulang. Maka yang harus dibangun adalah culture. Ya. Mau komunitas kecil besar, sama juga Naskah Lab itu kan komunitas juga. Iya, betul. Karena kumpulan dari beberapa orang itu kan komunitas. Iya. Keluarga kan komunitas. Iya. Nah, kalau aku melihat dari apa yang dilakukan Anas Kanya itu semudah begini, Sal. Memang pada akhirnya pertama bagi siapapun yang memasuki ruang komunitas, pertama itu harus punya niat awal dulu. Iya. Memang berat kalau misalkan memasuki ruang belajar jamaah itu, kalau yang personal itu nggak punya niat dasar untuk memang belajar mau kepada pihak komunal. Nah, aku melihat ketika justru Anas Kanya itu memulainya dari situ. Bahwa kemudian poin pertama yang aku melihat sendiri, dia merasa insecure, itu jadi modal dasar sebenarnya. Jadi apakah itu tidak nyaman itu masalah? Bukan, bagi dia ngerti ilmunya, makanya ilmu yang diambil adalah ilmu makna. Yang kita bilang selalu ilmu tanda. Dan dia bisa menandai itu, dan kemudian dia bilang tadi waktu Anas cerita tangannya gini di kakinya punya niat bulat gitu. Namanya modal pertama adalah punya kebulatan tekad. Masuk niat belajar, kedua dia kemudian memiliki Anas meyakinkan kepada Kanya harus punya niat bulat. Tadi dia mengurungkan untuk tidak kuliah dan sebagainya. Kebetulan soal niat bulat ini aku saksi soal ini. Anas juga begitu, Kanya apalagi kebetulan Kanya ini putranya temanku SMP. Oh gitu ya. Namanya Mbak Piut. Mbak Piut itu temanku SMP yang aku tahu. Anas tuh diminta kuliah, tapi Anas saja kan banggil sama orang tua. Yeah. Tapi ternyata banggilnya dia itu memang punya motif ingin kuat dulu, menguatkan niat dia bulat tekad. Itu pertama. Dua, aku lihat vibes. Pertanyaan tadi tak jawab sekarang. Komunitas itu harus membuatkan vibes-nya. Maka berbahaya sekali bagi anak-anak kita kalau dia nggak dapat vibes-nya. Dia keping kebulatan tekad bikin Anas Kanya labs itu adalah tempat dia belajar. Kemudian dia masuklah ke ruang kita, bahwa kemudian labs-nya itu pasang surut, susah,
payah, dan bersyukurnya dia tadi niat bulat tadi akhirnya dia sadar membuka diri tadi. Jadi kalau Om Ili ngomong mau bahkan dia mau diusir, kalau dia diusir yang gagal itu bukan dia sebenarnya, tapi yang gagal Om Febru. Ya kan kita sepakat tuh. Karena kita selalu percaya bahwa masih kredo kita masih gitu. Lebih dari 60% kegagalan dari yang didampingin anak-anak kita itu bukan dari yang anaknya itu, tapi 60% pelakunya adalah mentor. Kan berat akhirnya belajar itu mentornya malah harus terus menyelami apa yang kepingin dilakukan itu. Jadi pertama bulatan tekad, kedua vibes, suasana yang dibangun itu harus sama seperti yang dia inginkan. Yang terakhir nih yang paling penting, tata kelola kuratorial atau kurasi. Makanya ketika aku bilang nek kowe ngene terus kok nasnya, ya kamu nggak akan kemana-mana, mending kamu nggak usah di sini. Itu sebenarnya tata kelola kurasi. Percaya nggak percaya? Bahkan nanti Anas akan melakukan hal yang serupa kepada orang lain. Siapapun nanti anak-anak yang magang, berapa yang magang tadi? Tiga ya. Kalau dia nggak sesuai dengan rules atau budaya yang ada di Naskah Lab, pasti dia akan diancam, diusir. Karena kan dia tidak mau belajar tentang budaya yang ada di Naskah Lab. Kalau kita bilang budaya berarti kan ideologi. Balik lagi kan ketika ngomongin budaya kan jadi ideologi atau jadi visi dari si Naskah Lab. Nah, sistem kurasi kita itu mungkin dianggap orang lain atau orang luar tuh bisa jadi terlalu keras. Kalau tadi bilang Anas keras, lah orang kowe di kalau mau raiso kok orang dikerasi. Kadang dikerasi wes saya paham. Nah, tapi bersyukur karena tadi dia punya landasan kebulatan tekad itu, karena malu kalau nggak bisa berhasil. Tadi waktu sholat biasanya singgol-singgolan, sekarang jadi nggak singgol-singgolan. Tadi yang dia cerita itu jadi kena mental itu kan satu ekspresi dasar yang akhirnya dikeprek tadi cerita tadi akhirnya ngobrol harus piye yo enake. Nah itu sebenarnya adalah kesadaran self talk mereka. Nah ini menjadi penting. Maka ini tak ulang lagi, satu kebulatan tekad yang mau belajar masuk di komunitas berarti yang bersangkutan. Kedua vibes yang harus diberikan kepada community. Artinya ini pesan moralnya kepada Om Febru dan dirimu, di mana kamu harus membuat vibes-nya si Naskah. Karena vibes Naskah itu berbeda dengan vibes yang Rumah Sasongko punya, akan berbeda lagi dengan vibes yang Rumah Kain punya Kak Isal, di circle-nya Kak Isal. Jadi buatlah vibes atau suasana yang ingin kamu bangun, ya itu ya suasananya Anas dan Kanya. Yang terakhir yang itu harus seragam dimanapun sama adalah keterus-terangan atau sistem kuratorial. Itu Sal. Nah, tuh dapat konten seru tuh malah hari ini 3 konten tadi menjadikan hari ini Naskah sebuah studio, sebuah unit usaha yang salah satu yang berprestasi di komunitas. Aku bersyukur sih, termasuk kasih selamat juga sama Om Febru, sama Naskah, sama Anas. Tambah gemuk nih Sal. Alhamdulillah ya Mas. Kasih selamat sama Om Febru sama Naskah. Prosesnya makin lama makin baik. Alhamdulillah. Terus tadi ngomongin anak magang kan itu sebagian besar memang, bahkan seluruhnya memang dari karya anak. Akhirnya karya anak beneran bisa kolaborasi sama Naskah. Jadi ruang belajar mereka ngedampingin, seperti Om Febru mendampingi Naskah. Selamat ya Naskah. Oke, Mas ini terima kasih Om Febru, makasih Naskah, terima kasih banyak. Kita ketemu di sesi yang lain ya. Terima kasih teman-teman masih terus bareng sama kami. Saling berguru, kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Naskah, Om Febru. Terima kasih Om.